Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD selaku Ketua Perkumpulan Para Cendekiawan Indonesia. Yang terhormat Ibu Dr. Rahmawati MPD selaku narasumber pada malam hari ini. Dan beliau juga aktif sebagai dosen di Universitas Negeri Malang. Dan yang terhormat Bapak Ibu peserta Diklat Daring Guru Cendekia yang berbahagia dan semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Ibu berada. Salam hormat dari saya. Selamat datang saya ucapkan dalam Diklat Daring Guru Cendekia ini Bapak Ibu, di mana dalam Diklat Daring Guru Cendekia ini kita akan bertemu atau berdiskusi selama 4 hari berturut-turut, di mana hari pertama dan kedua kita akan bertemu atau berdiskusi melalui Zoom meeting seperti itu. Dan pada hari ketiga dan keempat kita akan lanjutkan dengan diskusi interaktif melalui WA Group, di mana di dalam WA Group tersebut telah bergabung bersama kita semua Ibu Dr. Rahmawati MPD selaku narasumber pada malam hari ini, sehingga Bapak Ibu bisa berdiskusi dan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tema diklat kita pada malam hari ini melalui WA Group seperti itu Bapak Ibu. Dan dalam diklat daring guru Cendika ini Bapak Ibu, kami lebih fokus berkaitan dengan KTI atau karya tulis ilmiah. Jadi untuk Bapak Ibu yang tertarik hal-hal yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah, silahkan Bapak Ibu bisa cek kegiatan kami di website kami gurucendikia.id, atau Bapak Ibu bisa stay di dalam grupnya, karena setiap bulannya kita mengadakan diklat dengan tema yang menarik tentunya dan berbeda-beda tiap bulannya, dan tentunya kami akan share semua informasi berkaitan dengan diklat kami di dalam grup tersebut. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa menantikannya seperti itu. Dan dalam diklat daring guru Cendika ini Bapak Ibu, kami harapkan setelah diklat ini selesai, Bapak Ibu tidak hanya sekedar mendapatkan fasilitasnya saja, berupa fasilitas berupa sertifikat, laporan pengembangan diri, maupun absensinya saja. Namun yang kami harapkan, Bapak Ibu juga dapat membuat atau menghasilkan sebuah karya nyata dari Bapak Ibu sendiri, seperti moto kami dalam Guru Cendekia, yaitu berkarya nyata untuk pendidikan, seperti itu Bapak Ibu. Karena seperti yang kita tahu, sebuah karya itu tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah mati Bapak Ibu. Jadi semoga Bapak Ibu semua dapat menghasilkan sebuah karya setelah mengikuti diklat kami seperti itu. Satu hal lagi Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan, Bapak Ibu tidak perlu khawatir berkaitan tentang fasilitas yang kami sediakan, yaitu e-sertifikat, laporan pengembangan diri, absensi, dan lain-lain Bapak Ibu. Kami sudah menyiapkannya secara utuh, dan akan kami share di WA grupnya sehari setelah kegiatannya berakhir. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk mencari link presensi saat kegiatan dimulai, sehingga Bapak Ibu bisa lebih fokus dalam mengikuti diskusi kita pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu acara pembukaan. Mari kita buka sama-sama acara ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD, kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Ari selaku moderator pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Tadi sudah disapa oleh moderator dari Sabang sampai Merauke. Ada semua perwakilan pesertanya. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu bertatap muka melalui virtual Zoom meeting untuk kita belajar bersama-sama, berdiskusi berkaitan dengan materi-materi ataupun pengetahuan-pengetahuan yang up to date berkaitan dengan karya tulis, berkaitan dengan perangkat ajar, dan semua yang berkaitan dengan pendidikan kita akan coba bahas dalam satu kegiatan
Diklat Daring Guru Cendekia namanya Bapak Ibu semua, yang pada malam hari ini adalah pertemuan pertama di bulan Agustus. Kita bisa kumpul di ruang Zoom meeting ini untuk bersama-sama untuk belajar. Nah, Bapak Ibu semua, untuk kegiatan ini adalah kegiatan pertama di bulan Agustus ini. Bapak Ibu bisa melihat di platform kami, yaitu di Guru Cendekia. Di sana ada banyak sekali kegiatan yang setiap bulan kami adakan secara rutin, baik yang versi webinar ataupun di diklat yang kami adakan setiap bulan. Dan kami juga sudah menyiapkan media-media yang bisa untuk mempublikasi karya ataupun hasil dari Bapak Ibu semua dalam kegiatan diklat. Baik itu penerbit, kemudian ada jurnal, lalu media nasional yang kami sudah miliki yang bertaraf nasional. Bapak Ibu bisa publikasi. Bisa Bapak Ibu buka di website kami di Guru Cendekia. Kegiatan ini secara resmi dilakukan oleh para perkumpulan, para cendekiawan muda Indonesia, yang salah satunya saya yang mengetuai dari perkumpulan ini, yang harapannya Bapak Ibu kita bisa dalam satu platform ini ataupun satu wadah ini kita bisa sama-sama untuk belajar berkarya nyata untuk pendidikan. Karena itu adalah moto kami di perkumpulan ini Bapak Ibu semua. Dan salam hormat dan salam kenal dari saya Pak Muhammad Suhardi, yang sehari-hari juga adalah dosen di Universitas Pendidikan Mandalika. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kegiatan pertama ini sesuai yang disebutkan oleh moderator tadi adalah kegiatan berkaitan dengan penyusunan modul ajar yang berbasis masalah, yaitu problem based learning. Ada juga yang kemarin bulan lalu kita sudah bahas yang berkaitan dengan project based learning, karena beberapa yang saya sebutkan tadi itu adalah salah satu model pembelajaran yang tanda kutip dipakai di kurikulum Merdeka. Nah, oleh karena itu kita yang ada di sini kita coba untuk update, kita coba untuk pelajari, sehingga apa yang berkembang di luar sana, khususnya di pendidikan, kita coba untuk pelajari dan coba untuk kita diskusikan bersama. Bersama Ibu Dr. Rahmawati MPD, beliau adalah dosen di Universitas Negeri Malang yang sudah tidak asing lagi di Guru Cendekia, yang sudah sering kita undang untuk berbagi bersama, ya. Tidak hanya di kampus tapi bisa berbagi dan kita belajar bersama di platform Guru Cendekia ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih Ibu Dr. Rahmawati, dan saya ucapkan selamat untuk mengikuti diklat, dan semoga apa yang kita pelajari Bapak Ibu juga bisa terapkan, tentunya bisa terapkan, dan tidak hanya sekedar materi ataupun sertifikat, tapi Bapak Ibu bisa membuat sebuah karya seperti yang disebutkan oleh moderator tadi. Terima kasih Mas moderator, Mas Ari, dan Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat mengikuti diklat, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Dr. Rahmawati MPD. Kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini kita akan sharing bersama membahas terkait dengan penyusunan modul ajar kurikulum Merdeka berbasis masalah, atau lebih dikenal dalam model pembelajarannya adalah problem based learning. Mohon izinkan saya untuk share materi nggih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk materi pada malam hari ini
Jadi saya tidak akan banyak memberikan argumen ataupun teori-teori, tetapi di sini keberadaan kita belajar bersama terkait bagaimana nanti pengimplementasian dari kurikulum Merdeka dalam penyusunan modul ajar yang berbasis pada masalah. Nah, tentunya ketika kita berbicara masalah, tentunya model pendekatan pembelajaran yang akan Bapak Ibu gunakan adalah PBL atau lebih dikenal Problem Based Learning. Nah, Bapak Ibu, sekedar untuk mengingatkan bahwa dalam IKM, implementasi kurikulum Merdeka, komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan, baik itu PAUD, SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Nah, ini tidak terlepas dari 5 karakteristik utama. Yang pertama, bagaimana karakteristik satuan pendidikannya. Misalkan sesama SD, sesama SMP, tidak bisa digeneralisasi semuanya sama, karena tentunya antara satu sekolah dengan sekolah yang lain memiliki keunggulan yang berbeda. Yang kedua, dikaitkan pada visi, misi, dan tujuan sekolah, serta target market serta sasarannya. Apakah sekolah tersebut berada di daerah perkotaan, di daerah pinggiran, atau marginal? Nah, ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap sasarannya. Nah, untuk mencapai visi tentunya harus dilakukan melalui misi-misinya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang ketiga Bapak Ibu terkait dengan komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan itu yaitu adanya pengorganisasian pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu dapat melakukan proses pembelajaran dikatakan baik, berkualitas, ketika indikator dari pengorganisasian pembelajaran tidak ada? Tentunya tidak mungkin. Maka dari itu, dalam pengorganisasian pembelajaran, tentunya ditindaklanjuti based on-nya berdasarkan adanya rencana pembelajaran. Nah, apakah hanya sampai di situ? Tidak tentunya. Tentunya harus senantiasa ada pendampingan, kemudian ada yang namanya evaluasi dan juga pengembangan profesional. Pada malam hari ini saya sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu di tengah ini waktu istirahatnya dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, di sini salah satunya adalah pengembangan profesional. Dan ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, itu tentunya dapat meningkatkan kapasitas bagaimana pengembangan profesional Bapak Ibu nantinya. Saya sangat yakin di sini, Bapak Ibu di sini sudah sangat berpengalaman, sudah paham terkait dengan bagaimana operasional teknis kurikulum Merdeka di satuan pendidikan. Nah, sekedar mengingatkan bahwa ketika kita berbicara IKM, proses penyusunan kurikulum ini tentunya tidak terlepas dari pencapaian tujuan nasional. Dengan apa? Dengan indikasinya profil pelajar Pancasila itu menjadi sasarannya. Gunanya apa? Untuk mampu yang namanya memenuhi SNP, Standar Nasional Pendidikan. Di mana teknis operasionalnya yaitu melalui struktur kurikulumnya. Ada 5 hal utama. Yang pertama karakteristik satuan pendidikan yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua visi dan misi serta tujuan. Yang ketiga pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat rencana pembelajaran. Dan yang kelima pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan sasarannya dalam IKM, mungkin ini berbeda dengan beberapa kurikulum-kurikulum sebelumnya. Nah, dalam IKM, gambaran penerapan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan ini, selain beriman bertakwa, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis juga ada yang namanya kemandirian. Nah, melalui untuk upaya mencapai kemandiriannya, maka Bapak Ibu ini diwajibkan, diharuskan untuk membuat penyusunan pengorganisasian pembelajaran melalui adanya modul ajar. Di mana gambarannya bukan sekedar penerapan P3, kemudian intrakurikuler, kemudian ada P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tetapi juga ada ekstrakurikuler. Yang kesemuanya ini tentunya sangat dipengaruhi oleh budaya sekolah, yaitu iklim kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolahnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum nanti kita akan membahas terkait bagaimana konsep menyusun modul ajar berbasis masalah, saya ingatkan bahwa ketika Bapak Ibu akan menyusun
modul ajar tentunya tidak terlepas dari CP, TP, dan ATP dalam kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama, perencanaan pembelajaran dan asesmennya. Pemerintah menetapkan capaian pembelajaran yang biasa kita sebut CP sebagai kompetensi yang ditargetkan. Nah, CP diurai melalui tujuan-tujuan, di mana proses berpikirnya melalui 4 tahap. Yang pertama, memahami capaian pembelajaran. Apa fungsinya ketika saya mengajar bahasa Indonesia ini? Harapannya siswa saya ini seperti apa? Itu dituangkan dalam bentuk CP. Kemudian dirumuskan tujuannya. Tujuannya untuk memahami terkait topik atau materi yang akan diajarkan oleh Bapak Ibu. Selanjutnya ada alur penyusunan untuk mencapai tujuan itu. Dan yang keempat adanya merancang pembelajaran. Pembelajaran itu akan dikemas seperti apa? Itu tergantung dari model pembelajaran yang akan Bapak Ibu gunakan atau akan Bapak Ibu pilih. Nah, ketika kita berbicara CP dalam kurikulum Merdeka ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya di mana kompetensi pembelajaran didasarkan pada tahap perkembangan. Ada fase A, kelas 1-2, fase B, kelas 3-4, fase C, kelas 5-6, fase D, kelas 7-9, fase E 10, fase F 11 dan 12. Di mana kedudukan CP ini pengganti dari KI dan KD. Kalau kita di kurikulum sebelumnya lebih mengenal KI atau KD. Nah, pada IKM ini disebut CP. Lingkupnya 3 elemen. Yang pertama yaitu terkait 5 aspek perkembangan anak, nilai agama dan moral, kemudian terkait dengan fisik, motorik, kognitif, sosial emosi, dan juga bahasa. Nah, 3 elemen simulasi ini dibedakan menjadi nilai agama dan budi pekerti, di mana ini mencakup kemampuan dasar agama dan akhlak mulia. Jadi setiap Bapak Ibu menyusun modul pembelajaran, tentunya ada penyematan nilai-nilai agama dan budi pekertinya. Entah dalam ranah kognitif, intelektualnya, afektif, sikap, norma, etika, perilakunya, ataupun psikomotorik berdasar ketangkasan, keterampilan, ataupun keahlian yang akan disasar di materi pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan. Yang nomor 2 yaitu jati diri, di mana mencakup pengenalan jati diri anak Indonesia yang sehat secara emosi dan sosial, berlandaskan Pancasila, serta memiliki kemandirian. Nah, ketika berbicara sehat secara emosi, siswa-siswa kita sekarang untuk hal-hal yang berbau high teknologi mereka lebih menguasai dibanding generasi saya. Tetapi dari segi etika, banyak sekali saya perhatikan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Mulai dari hal-hal kecil misalkan, ketika guru memberikan informasi di grup misalkan, ada grup WA, itu jarang sekali siswa kita yang sekedar mengucapkan terima kasih Bu Guru, terima kasih Bapak Guru. Atau ketika akan menghubungi lupa tidak mengucapkan mohon maaf atau salam. Dan ketika sudah menerima apapun lupa untuk atau akan merepotkan atau meminta pertolongan lupa untuk sekedar mengucapkan tolong. Nah, jati diri ini harus melekat dalam setiap pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan, baik dalam model pembelajarannya maupun dalam penyusunan modul ajarnya nanti. Apalagi ketika modul ajar nanti dibasiskan pada yang namanya masalah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu dasar-dasar literasi dan sains. Teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Mengapa ini menjadi penting dalam IKM? Karena sekarang ini terkait dengan high teknologi, terkait dengan kecanggihan teknologi ini luar biasa. Ketika Bapak Ibu memberi soal kepada siswa, mereka akan dengan mudah menjawabnya ketika mereka menggunakan ChatGPT. Karena apa? Semua ketika diketikkan, semua sudah muncul di database-nya. Lalu bagaimana Bu ketika saya menjadi seorang guru, ini nanti bisa mengetahui apakah siswa saya ini menggunakan aplikasi tertentu untuk menjawab atau sebagainya. Maka dalam pembelajaran fokuskan pada masalah. Karena salah satu keunggulan dari teknologi, big data-nya itu memang luas sehingga jawabannya itu secara objektivitas itu validitasnya tinggi. Tetapi teknologi ini adalah ciptaan manusia di mana tidak memiliki empati, tidak memiliki emosi, tidak memiliki rasa.
tidak memahami perasaan orang lain. Tentunya salah satu indikator Bapak Ibu mengetahui kinerja siswa kita itu benar-benar murni dari siswanya atau itu menggunakan bantuan teknologi IT, tentunya Bapak Ibu dalam mengemas pembelajaran, dalam menyusun modul ajarnya, nanti dikaitkan dengan masalah-masalah yang mampu menggugah empati, simpati, dan juga perasaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu itu terkait dengan CP nggih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terkait dengan CP ini yang tidak kalah pentingnya bahwa pembelajaran sekarang itu semuanya berbasis tim, di mana membangun anak kreatif untuk memecahkan masalah. Nah, dalam penggunaan fase ini di kurikulum Merdeka dimaksudkan untuk membedakan siswa yang satu dengan siswa yang lain karena kita mengenal ada yang namanya diferensiasi learning. Mungkin dalam forum ini ada Bapak Ibu yang kondisi kelasnya ini diferensiasi. Artinya, sebagian ada kelas-kelas yang reguler, sebagian ada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Sehingga dalam penyusunan modul ajarnya juga nanti memerlukan treatment-treatment sentuhan-sentuhan yang berbeda dibandingkan Bapak Ibu yang kelasnya murni dari anak-anak yang reguler. Nah, durasi 2 tahun di SD ini disebabkan karena banyak sekolah di Indonesia menggunakan kelas multi usia atau multi aging class. Sedangkan durasi fase SMP didasari pada tahap perkembangan. Jadi yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya bukan sekedar namanya saja, operasional fasenya, tetapi juga didasarkan pada multiple intelligence. Melalui IKM diharapkan Bapak Ibu lebih mengoptimalkan fokus orientasi ke kemampuan, potensi, bakat, minat peserta didiknya. Orang cerdas, anak cerdas bukan karena nilai matematikanya 100. Karena mungkin dia memiliki kemampuan yang lain di bidang bahasa. Dia memiliki kemampuan yang lain di bidang olahraga. Nah, melalui IKM ini maka semua itu diwadahi untuk mampu mencapai profil pelajar Pancasila yang mandiri, mampu bergotong royong, kebinekaannya global, beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ketika tadi saya sudah mengingatkan terkait bagaimana menyusun modul ajar agar nanti bisa lebih mudah untuk diimplementasikan, terutama bagi yang kelasnya reguler maupun kelasnya diferensiasi. Jangan lupa setelah CP, capaian pembelajaran itu ada TP, tujuan pembelajarannya. Di mana didasarkan pada 3 hal utama berdasarkan karakteristik satuan pendidikannya, kebutuhan dan minat anak. Bu, bagaimana kira-kira ketika saya ingin mengetahui minat atau kebutuhan anak didik kita? Karena, setiap tahunnya ganti-ganti, Bu. Saya kadang ditugaskan jadi wali kelas, kadang saya ditugaskan hanya jadi guru, guru mata pelajaran tertentu misalkan. Nah, tentunya dalam setiap elemen pola pembelajaran Bapak Ibu bisa melalui yang namanya asesmennya, seperti itu. Selanjutnya, kondisi lingkungan sekitar itu berpengaruh dan juga keterkaitan dengan CP, sehingga alur dan tujuan pembelajaran antar tiap satuan dapat sangat berbeda. Saat ini kita sudah difasilitasi ada ID belajar dari Kemendikbud. Difasilitasi berbagai kegiatan mulai dari guru penggerak, sekolah penggerak, kemudian terkait kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan oleh GTK dan sebagainya. Benar Bapak Ibu. Nah, harapannya apa? Agar nanti kreativitas Bapak Ibu dalam proses pembelajaran not only pada tahap-tahap antara mengingat ataupun memahami, tetapi paling tidak minimal sudah bisa menganalisis dan memberi solusi. Meskipun tidak semua harus menciptakan, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini terkait proses mendesain alur. Kalau tadi CP, kemudian ada TP, atau kemudian dari tujuan pembelajaran itu ada ATP. Jadi alur tujuan pembelajaran. Rata-rata ketika Bapak Ibu ini mengambil contoh dari modul ajar orang lain, itu biasanya
ada perbedaan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan, dengan kondisi kelas, dengan kemampuan dan kapasitas siswanya. Nah, untuk mampu menyesuaikan, ini ada beberapa langkah yang sudah ini saya rangkum. Yang pertama, ketika Bapak Ibu nanti akan membuat alur tujuan pembelajaran agar tujuan pembelajaran itu dapat terserap. Yang pertama, pengurutan konkret ke abstrak. Apalagi ketika Bapak Ibu mengajar di kelas yang fasenya fase A, fase B. Nah, fase A ini wajib untuk mengurutkan konkret ke abstrak. Jadi, tunjukkan benda-benda konkretnya dulu, baru kemudian dianalogikan, dinarasikan, disimulasikan, seperti itu. Di mana metode pengurutan dari konten yang konkret dan berwujud ke konten yang lebih abstrak dan simbolis. Contohnya, memulai pengajaran dengan menjelaskan tentang benda geometris. Konkretnya seperti apa benda-benda geometris itu? Misalkan terkait matematika, bentuk kubus itu seperti apa? Bentuk segitiga itu seperti apa? Lingkaran seperti apa? Jadi ada contoh nyatanya. Sebelum mengajarkan teori objek geometris. Ketiga lingkaran ini tidak ada sudutnya. Ketiga segitiga ini memiliki 3 sudut. Katakanlah seperti itu. Nah, selanjutnya urutkan dari deduktif ke induktif. Hal yang umum dulu, baru ke khusus. Di mana ini nanti bersifat dari yang umum ke spesifik. Contohnya mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik istilahnya lingkungan sekitar misalkan. Lingkungan sekitar sekolah. Nah, itu secara kontennya lingkungan sekitar sekolah. Ternyata di lingkungan sekitar sekolah itu ada yang namanya lingkungan kelas. Ada yang namanya lingkungan ini misalkan selain kelas, nanti kelasnya mungkin paralel. Ada tamannya, ada perpustakaannya, ada kantinnya, dan sebagainya. Nah, konsep database ini gunakan terlebih dahulu, baru nanti proses di dalam database itu nanti seperti apa. Dalam sekolah saya memiliki 8 gedung, 8 ruang kelas di gedung sekolah saya. Kemudian dari 8 ruang kelas yang lantai 1 untuk kelas A dan B misalkan, kelas 1 dan 2 misalkan, dan seterusnya. Jadi jelaskan secara konkret itu ketika Bapak Ibu akan mengkaitkannya dalam penyusunan modul ajar yang akan Bapak Ibu buat. Selanjutnya urutkan dari yang mudah ke sulit. Ini penting Bapak Ibu. Bu, bukankah sekarang itu IKM kita harus STEM ya? Thinking order, high thinking order. Iya benar. Tetapi untuk kelas-kelas tertentu fase A, B, C itu lebih kepada langkah-langkah dari yang mudah ke sulit. Nah, selanjutnya pengurutan hierarki di mana ini keterampilan komponen konten yang lebih mudah terlebih dahulu sebelum keterampilan yang lebih kompleks. Contohnya, peserta didik perlu belajar tentang penjumlahan sebelum mereka dapat memahami konsep perkalian. Jadi diajarkan dulu penjumlahan, baru nanti perkalian. Selanjutnya pengurutan prosedural, di mana metode ini mengajarkan tahap pertama dari sebuah prosedur. Misalkan siklus hujan itu seperti apa, kemudian terkait dengan metamorfosis itu langkahnya seperti apa, kemudian terkait dengan perubahan dari ulat ke kupu-kupu itu dasarnya itu seperti apa, kayak gitu. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah scaffolding, di mana mengurutkan peningkatan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Contohnya, dalam mengajarkan berenang, guru perlu menunjukkan cara mengapung. Dan ketika peserta didik mencobanya, guru hanya butuh membantu. Tidak harus guru itu langsung terjun secara kompleks seperti itu, tetapi hanya sekedar treatment pembinaan pendampingan, bantuan. Nah, setelah bantuan yang diberikan akan berkurang, maka secara bertahap peserta didik akhirnya itu akan bisa untuk berenang sendiri. Begitu pula dengan metode cara pengajaran Bapak Ibu. Jadi beri suatu masalah, dampingi dulu untuk menyelesaikannya, baru nanti secara pelan namun pasti itu mulai bantuannya itu dikurangi secara bertahap. Pasti peserta didik kita tuh bukan sekedar mampu mencapai ranah kognitifnya, afektifnya, tetapi juga peningkatan psikomotoriknya.
Nah, beberapa hal ya Bapak Ibu terkait dengan contoh KKO, unsur kompetensi yang nanti dapat Bapak Ibu gunakan untuk merumuskan atau menulis tujuan pembelajarannya. Perhatikan level pembelajarannya dulu. Kalau Bapak Ibu menyusunnya dalam model pembelajaran modul ajarnya berbasis masalah, paling jauh itu level 5. Tetapi kalau nanti berbasis proyek, itu mungkin level 6. Bu, bisa nggak kira-kira? Saya tuh menggunakan model pembelajaran dengan pendekatan PBL, Problem Based Learning. Tapi saya mampu menciptakan. Bisa, tetapi tahapnya sampai di level pemecahan masalah itu sekedar sampai analisis maupun evaluasi. Sekedar memberi solusi di masalah. Paling tinggi itu level 4 itu sudah luar biasa anak-anak kita, Bapak Ibu. Nah, level 1 ini mengingat, ini yang paling dasar, kemudian memahami, mengaplikasikan, bisa menerapkan, kemudian menganalisis, itu sudah luar biasa ketika Bapak Ibu menggunakan model problem based learning. Mengevaluasi ini lebih bagus lagi, karena dari solusi yang diberikan ditarik lagi. Oh, efeknya seperti apa? Implikasinya seperti apa? Baru nanti menciptakan. Nah, di sini penting karena nanti ketika Bapak Ibu akan merumuskan tujuan pembelajaran, tentunya harus didasarkan pada level-level tersebut. Nah, selanjutnya eh, banyak sekali yang masih menduga bahwa antara P5 kemudian PBL, PJBL itu sama. Nah, sebenarnya tidak Bapak Ibu, karena kalau P5 itu kan berdasarkan polisi ya, kebijakan dari Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022 bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila sesuai P3 yang disusun berdasar SKL-nya. Nah, untuk PBL, Problem Based Learning, itu sebagai salah satu model pembelajaran, pendekatan pembelajaran yang lebih menitik tekankan pada keaktifan peserta didik, keterampilan atau seberapa terampil dan mahirnya dalam bernalar atau menganalisis di level keempat itu tadi. Dan ketiga, di hadapan pada masalah itu mampu minimal memberikan solusi. Belum sampai ke evaluasi, belum sampai ke level 5-nya. Tapi di level 4 itu. Nah, pada dasarnya ketika berbicara PBL ini kan traditional learning. Bapak Ibu biasanya taught what we need to know. Berbicara apa yang perlu diketahui saja. Oh, ini mata kuliah, ini mata pelajarannya matematika, penjumlahan. Tentunya ketika kita akan mengajarkan anak-anak penjumlahan, angka-angka itu wajib untuk diketahui terlebih dahulu. Dan ini sekedar memorize it atau sekedar mengingat, belum sampai anak-anak itu memahami. Nah, di mana masalah yang akan terjadi ketika mengilustrasikannya. Nah, selanjutnya ketika kita menggunakan PBL, Problem Based Learning, jadi ada masalah dulu. Tidak harus guru itu memberikan narasi di awal, tetapi peserta didik kita berikan masalah terlebih dahulu. Kemudian kita beri mereka tugas mengidentifikasi masalah-masalah, misalkan masalah atau problema di sekitar lingkungan sekolah. Satu, misalkan. Setelah dikasih tugas seperti itu, coba keluar, dilihat di depan kelas, di lingkungan sekitar sekolah kita masalah apa? Oh, banyak yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian ketika meletakkan yang namanya sepatu misalkan di perpustakaan yang seharusnya rapi tertata di rak sepatu ini masih berserakan dan sebagainya. Itu melakukan identifikasi. Selanjutnya, dari apa yang dilihat masalah yang muncul diidentifikasi itu siswa diberi keleluasaan, diberi kelonggaran, diberi ruang untuk mampu memberikan solusinya. Meskipun solusinya tidak serta-merta tepat, disinilah tugas guru sebagai katalisator, fasilitator, dan motivator. Nah, dalam PBL atau Problem Based Learning, di sini keaktifan, di mana ini nanti merujuk ke salah satu profil pelajar Pancasila kemandirian, bernalar kritis, gotong royong, dan sebagainya menjadi hal yang lebih diunggulkan untuk mencapai sasaran ketika Bapak Ibu menyusun modul ajarnya.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu, secara konteks ya untuk problem based learning ini kan model pembelajaran yang menyajikan masalah nyata bagi siswa sebagai awal pembelajaran. Di mana model pembelajaran ini inovatif dan dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Akan lebih aktif siswa ketika diberikan masalah, mereka mengidentifikasi untuk mencari solusinya dibanding Bapak Ibu menjelaskan. Nah, selanjutnya ada 5 langkah utama. Yang pertama, ketika ada masalah yang muncul. Nah, itu tentunya ada ide, oh ini karena ada masalah teman-teman masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Ide, bagaimana kalau di setiap kelas itu dibuatkan yang namanya peraturan katakanlah, atau tempat sampah ada pembedaan organik, non-organik, dan sebagainya. Di mana tentunya akan berpikir menumbuhkan knowledge, pengetahuannya. Kemudian belajar dari isu-isu. Ketika masalah ini, masalah buang sampah ini dibiarkan, tentunya itu akan merusak pemandangan, ada bau sampah yang tidak sedap. Kemudian nanti efek terburuknya itu nanti sekolah kita ini tidak sehat. Karena apa? Karena banyak sampah berserakan. Jadi learning issue itu harus Bapak Ibu kaitkan dalam modul ajarnya. Yang keempat, course of action. Dari learning issue itu, maka dicari solusinya seperti apa. Nah, karakteristiknya yang pertama, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan atau masalah. Jadi masalah itu tidak serta-merta langsung Bapak Ibu tunjukkan. Tapi dalam satu materi, satu topik itu siswa diberikan ruang untuk melihat kira-kira masalah apa yang muncul di sekitar. Tentunya harus disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, dalam pengajuan pertanyaan atau masalah yang pertama harus autentik. Yang kedua jelas, yang ketiga mudah dipahami, yang keempat luas dan sesuai tujuan, jadi sesuai dengan mata pelajarannya, kemudian bermanfaat. Jadi masalah itu bukan segala sesuatu yang harus dihindari, tetapi harus dikemas, dikelola untuk dicarikan solusinya. Ditanya, anak-anak apakah sudah punya masalah? Sudah. Tetapi ketika ditanya, masalahnya apa? Enggak tahu. Apa itu masalah? Enggak tahu. Pokoknya ada masalah. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan bahwa yang namanya masalah itu adalah gap. Gap apa? Antara dasen, hal yang ideal, dan dasolen, hal yang terjadi. Harapannya anak-anak didik saya memperoleh nilai A atau nilai 100. Tetapi yang terjadi, mereka hanya memperoleh nilai 40. Nah, karena antara ekspektasi, harapan, dan kenyataan ini tidak terjadi atau tidak terrealisasi, disitulah ada gap menjadi suatu masalah. Masalahnya apakah pendekatan pembelajaran saya yang kurang bagus, ataukah memang peminatan anak-anak saya yang kurang, atau bagaimana saya mengemas pembelajaran saya lebih menarik. Nah, karakteristik dari PBL ini berfokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu, yaitu meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa mengkaitkan mata pelajaran, misalkan matematika dengan bahasa Indonesia, IPS misalkan dengan bahasa Indonesia dan sebagainya. Dan dalam problem based learning ada yang namanya penyelidikan autentik. Artinya apa? Bahwa anak-anak kita bukan sekedar di kelas, tetapi bisa juga moving class, bisa juga nanti di luar kelas atau mungkin menggunakan media-media pembelajaran lainnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ilustrasi karakteristik yang dijalani pada proses pembelajaran. Ada 3 hal utama, keterampilan penyelidikan untuk mengatasi masalah, perilaku dan keterampilan sosial, sesuai peran orang dewasa, keterampilan untuk belajar secara mandiri. Kalau ini sudah Bapak Ibu lakukan, pasti yang namanya CP, capaian pembelajaran itu sudah terpenuhi. Apa? Ada kemandirian, ada gotong royong. Keterampilan sosial kan termasuk gotong royong, ada bernalar kritis, keterampilan penyelidikan dan keterampilan untuk mengatasi masalah. Nah, selanjutnya dalam problem based learning, ini secara prinsip ini merupakan salah satu bagian dari kontekstual teaching and learning, di mana ada kolaboratif, gotong royong, konstruktif, membangun masalah-masalah yang ada, kemudian self-direct learning, belajar secara langsung. Itu tujuannya. Nah, different formal prinsip. Selain itu apa?
yang membedakan dengan prinsip-prinsip model pembelajaran lainnya. Kalau lainnya yang lebih aktif adalah gurunya, tutor, chairperson, secretary, observasi, group member, board writer, dan sebagainya. Ini nanti bisa Bapak Ibu kemas, bisa melalui FGD, mereka memberi tugas mereka observasi di lingkungan sekolah, misalkan ketika topiknya lingkungan sekolah. Kemudian mereka berdiskusi antar orang, antar kelompok, membuat kelompok-kelompok kecil, dan sebagainya. Nah, ada 3 metode, 3 cara untuk menganalisisnya melalui konsep mapping. Ini saya rasa Bapak Ibu sudah banyak menerapkan. Kemudian mind mapping, kemudian brainstorming. Nah, ada 7 pendekatan. Yang pertama yaitu mengeksplor masalah berdasarkan teks dan konteksnya. Topiknya apa, materinya pada bab berapa, yang akan dimunculkan dalam modul ajar pembelajaran yang akan Bapak Ibu ajarkan apa. Nah, yang kedua setelah berbicara eksplor, memberi eksplorasi, kesempatan eksplor kepada siswa kita, maka ada formulate problem definition, diidentifikasi masalah itu. Selesai dari di situ, lalu dilakukan analyze. Nah, dari 3 tahap utama PBL ini sebenarnya sudah mampu menunjukkan level 4 dari proses pembelajaran. Jadi mulai dari mengingat, explore ya tentunya, memahami, kemudian formulate problem definisi, kemudian mulai bisa untuk merekonstruksi sampai menganalisisnya. Nah, yang keempat rekonstruksi. Jadi direkonstruksi dalam bentuk mapping. Kemudian ada formulating learning goal, kira-kira dari masalah yang ada solusinya apa. Kemudian tentunya untuk mampu memperkuat solusi yang diberikan, individual riset dan studi diperlukan, di mana tentunya ini menambah knowledge, pengetahuan dari siswa kita. Yang terakhir tentunya ada evaluation, di mana evaluasi ini masuk sudah ke level 5. Jadi itu paling tinggi. Sekedar sampai analyze, boleh Bu, boleh. Yang penting minimal mereka memahami masalahnya, mengidentifikasinya, kemudian dilakukan berbagai analisisnya, mulai dari mind mapping, brainstorming, dan sebagainya, observasi juga bisa, sampai nanti mampu merumuskan solusinya. Nah, perbedaannya dengan proyek, kalau problem based learning ini memecahkan masalah, permasalahannya biasanya lebih sederhana. Kalau proyek ini artefak, ada produk, ada prototipe, permasalahannya lebih luas, lebih kompleks, dan ada refleksi. Kalau pemecahan masalah, PBL ini tidak harus wajib ada refleksi. Karena apa? Karena dalam problem based ini proses empesis, jadi lebih ke prosesnya. Tidak harus ada produknya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan 8 hal mengapa Bapak Ibu perlu untuk menggunakan pendekatan PBL, selain ini lebih mudah dibanding project based learning, baik dalam model pembelajarannya, penyusunan modul ajarnya, karena ini juga sebagai salah satu optimalisasi dari Senturi skill atau kemampuan-kemampuan untuk future oriented dari siswa-siswa kita. Bukan sekedar konten untuk memenuhi IKM, bukan sekedar untuk tahu, bukan sekedar untuk meregulasi pertanyaan, bukan untuk sekedar memberikan ruang apresiasi, bukan sekedar untuk memperoleh data secara mendalam, tetapi ada refleksi dan revision, di mana nanti sebagai salah satu yang dapat ditingkatkan dalam tujuan pembelajarannya atau capaiannya. Nah, dalam problem based learning ini, guru lebih banyak ke questioning, planning, researching. Sedangkan student ini tidak harus creating, improving, presenting, tetapi masih sekedar analyzing, seperti itu. Nah, selanjutnya ini tadi yang saya sampaikan, yang pertama remember itu paling dasar Bapak Ibu. Ini pasti semua sudah dilakukan, sekedar mengingat. Yang kedua memahami pasti, yang ketiga mengaplikasikan pasti sudah bisa. Nah, dalam PBL ini analyze boleh sampai sini, boleh sampai evaluate. Tetapi untuk create ini tidak wajib karena create itu lebih menggunakan model pendekatan pembelajaran berbasis project. Nah, tahapan pembelajaran PBL ada 5 langkah yang nanti dapat Bapak Ibu gunakan dan dapat Bapak Ibu tuangkan dalam modul ajarnya, yaitu yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah.
Jadi ini perlu ada orientasi dulu. Masalah itu apa? Dijelaskan. Oh, ketika terjadi kesenjangan, ketidaksesuaian antara hal yang ideal, apa yang kita harapkan dengan hal yang terjadi atau kenyataan. Nah, dari hal tersebut, maka diorganisasikanlah masalah itu diidentifikasi. Masalah sampah itu ternyata satu penyebabnya, karena memang banyak yang belum membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kesadarannya itu masih rendah. Yang ketiga, belum ada kebijakan dari kepala sekolah, misalkan. Dan seterusnya. Jadi itu identifying dari the problem atau masalah. Selanjutnya, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi guru tidak harus terjun langsung tetapi sebagai katalisator, motivator, dan fasilitator dalam proses pendampingan, pembimbingan, bantuan, dan juga pembinaan. Selanjutnya Bapak Ibu, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, tadi kan sudah saya beri contoh untuk analysnya, bisa menggunakan mind mapping, bisa menggunakan brainstorming, FGD, maupun sekedar membuat hasil atau portofolio, kemudian dipresentasikan. Misalkan ketika solusi itu tidak harus dipresentasikan, tetapi ketika ada bukti juga tidak apa-apa. Nah, yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi prosesnya. Nah, ini yang paling penting dalam tahap pembelajaran problem-based learning. Analisis dan evaluasi proses. Mengapa? Jangan sampai ketika siswa-siswa kita memberi solusi masalah, setelah ada masalah diidentifikasi, kemudian diteliti, ditelaah berbagai sumber, berbagai teknik, berbagai pendekatan, diberikan solusi, tetapi nanti solusinya itu bukan menghasilkan manfaat. Karena salah satu karakteristiknya tadi yang terakhir bermanfaat, seperti itu. Jadi lebih menitik tekankan pada prosesnya. Selanjutnya Bapak Ibu, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu memilih menggunakan model pembelajaran problem-based learning karena ini pembelajaran berbasis masalah. Tentunya 3 hal utama ini yang dapat Bapak Ibu lakukan. Lakukan pengelompokan. Karena kalau Bapak Ibu memberikan tugas individu, yang repot bukan hanya siswanya, tapi Bapak Ibu juga dampingi satu persatu. Iya, kalau kelasnya itu satu kelas hanya sekitar 20 atau 30, kalau sampai 50 misalkan. Iya, kalau sekedar topiknya itu saja atau materinya itu saja. Jadi lebih mudah nanti melalui pengelompokan-pengelompokan. Yang kedua, ada semangat gotong royong. Karena masalah itu sebagai salah satu kemampuan, ability dari siswa kita adalah psikomotorik dan juga kognitif dalam bersosialisasi dengan temannya. Jadi semangat gotong royong ini menjadi salah satu pilarnya. Ketika Bapak Ibu menerapkan ini, ya jelas bahwa P3 itu sudah teratasi, sudah tercapai, ada semangat gotong royong. Kemudian kemampuan menganalisis, berpikir kritis sudah masuk. Kemandirian belajar sudah ada, karena harus mencari sumber-sumber untuk menguatkan solusi yang diberikannya. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang ketiga yaitu penataan ruang kelas. Ini penting Bapak Ibu. Manajemen kelas itu menjadi salah satu faktor penentu semangat keberhasilan menumbuhkan motivasi peserta didik kita. Kalau kelasnya bagus, penataannya rapi, meskipun tidak harus barang-barang baru dan mahal, itu tentunya mereka akan memiliki semangat tinggi untuk belajar. Dan penataan ruang kelas ini, ketika Bapak Ibu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, not only, saran saya, tidak hanya di kelas, bisa di luar kelas, bisa moving kelas, bisa, oh nanti mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya pengen mengajak ke perpustakaan. Di sana saya beri satu buku-buku, kemudian dari situ, dari buku-buku yang sudah saya berikan tuh masalah apa yang muncul. Diidentifikasi, diberi solusi misalkan. Dari setiap buku yang dibagikan itu menceritakan kisah apa misalkan. Itu bisa Bapak Ibu gunakan. Karena problem based learning ini lebih masalah-masalah yang bersifat sederhana, bukan kompleks. Dan tidak wajib ada prototype.
Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui apa sih karakteristik hakikat dari yang namanya problem based learning, maka akan kita bawa, akan kita arahkan, akan kita susun ke dalam modul ajar. Modul ajarnya yang seperti apa? Tentunya sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka, di mana ketika Bapak Ibu akan menyusun yang namanya modul ajar IKM, dengan menggunakan pendekatan atau model pembelajaran apapun, tentunya tidak terlepas dari beberapa hal-hal ini. Yang pertama, salah satu karakteristiknya, konsep modul ajar itu, kriteria yang pertama yaitu esensial. Esensi, karena ini sebagai pegangan, sebagai penunjang. Nah, menarik bermakna menantang. Menarik, Bapak Ibu menyusunnya menarik. Bisa ditambah gambar warna-warni, misalkan. Bisa ditambah dengan gambar-gambar yang mendukung materinya. Kemudian ada makna-makna khusus di sana. Dalam artian modul ajar bukan sekedar seperti RPP, yang membosankan seperti itu, tetapi juga bisa ditambahkan gambar-gambar, bisa diberikan warna, bisa diberikan hal-hal lainnya. Selain itu juga menantang, artinya apa? Memberikan sesuatu ini stimulasi kepada peserta didik melalui pertanyaan pemantik. Ini salah satu hal yang wajib untuk menyusun modul ajar. Nah, selain itu harus relevan dan kontekstual sesuai dengan mata pelajaran, fase dari peserta didik yang kita ajar, dan juga bersifat berkesinambungan. Artinya, Bapak Ibu boleh mengembangkan modul ajar yang sebelumnya sudah membuat, kemudian dikembangkan untuk pegangan di semester selanjutnya. Nah, yang kedua, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Agar menarik dan bermakna, jangan lupa bahwa dalam modul ajar ada yang namanya tujuan utama sasaran kita adalah profil pelajar Pancasila. Ini yang menjadi core intinya. Nah, profil pelajar Pancasila ini dapat dicapai melalui apa? Capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran ini dapat dicapai dari apa? Alur tujuan pembelajaran atau TPA-TP-nya. Nah, untuk mampu mencapai alur tujuan pembelajaran, tentunya modul ajarnya ini harus benar-benar disusun berdasarkan 5 konsep utama ini. Yang ketiga apa konsepnya? Sejumlah alat, sarana media, metode, petunjuk, guiding atau pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Yang keempat, implementasikan dari ATP yang dikembangkan dari CP dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Dan yang kelima, disusun sesuai dengan fase, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajarannya dan didasarkan pada pengembangan jangka panjang. Nah, secara umum ini sama ya. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan, mungkin saya rasa bahkan sudah sangat familiar bagaimana cara cepat membuat modul ajar. Nah, ada 3 hal utama, informasi umum, kemudian ada komponen inti dan juga lampiran. Untuk informasi umum, isinya identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Ingat Bapak Ibu, yang terakhir model pembelajaran yang digunakan ini penting. Karena apa? Ini nanti yang kita akan mengetahui bagaimana capaian pembelajaran itu dapat tercapai. Tujuan pembelajaran itu dapat terpenuhi. Boleh Bapak Ibu menggunakan apapun, tetapi dalam 4 hari ini ya, 2 nanti kita melalui Zoom meeting, kemudian yang 4 harinya nanti kita akan berdiskusi melalui grup WA. Di sini kita akan menggunakan model pembelajaran dengan PBL, Problem Based Learning. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu komponen inti, di mana ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang menghadirkan sesuatu hal yang membuat siswa kita penasaran atau disebut juga pertanyaan suspense atau segala sesuatu yang menggelitik, membuat rasa ingin tahu itu muncul. Selanjutnya ada persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan juga refleksi bagi peserta didik dan guru. Jadi yang direfleksi bukan sekedar siswa kita, tetapi juga diri kita sendiri sebagai pendidik di situ. Kira-kira
sudah bagus nggak sih terkait sumber pembelajaran yang saya diberikan di mata pelajaran saya? Atau mungkin masih ada yang kurang? Nah, komponen yang ketiga yaitu terkait lampiran. Jadi ada lembar kerja peserta didik, bahan bacaan untuk guru, bahan bacaan untuk peserta didik, glosarium jika diperlukan, atau kata-kata yang mengandung singkatan atau makna-makna khusus. Dan yang terakhir daftar pustaka. Nah, di paling bawah Bapak Ibu ada yang namanya catatan nggih, di mana selain komponen inti untuk informasi umum maupun lampiran, guru dapat menentukan komponen sesuai kebutuhan. Kalau sarana prasarananya saya hanya PPT, Bu, sama LCD, ya sudah, tidak apa-apa. Kalau mau ada video, mau ada rubrik, mau ada yang lainnya, silakan dicantumkan juga. Nah, Bapak Ibu, dalam komponen modul ajar, ini saya cetak tebal bahwa guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Tidak ada istilahnya benar salah. Dalam artian, Bu, standar di sekolah teman saya itu harus seperti ini modul ajarnya. Tapi ketika saya menggunakan ini, di kelas itu nggak sampai, Bu. Karena apa? Kemampuan, bakat minat, potensi, kondisi lingkungan kelas saya dan kebutuhan belajarnya berbeda. Tidak apa-apa. Karena regulasi kebijakan IKM ini bukan untuk menyamaratakan, tetapi untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang berbeda di setiap satuan pendidikannya. Dalam satu kemasan yang sama melalui template-template yang sudah disediakan oleh kementerian. Meskipun isinya nanti bisa dinamis sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Bapak Ibu. Selanjutnya, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Jadi ada 3 hal utama. Kemudian komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan kelengkapan persiapan pembelajaran dan komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin memegang kelas-kelas diferensiasi itu memang ada aturan tersendiri ya Bu ya. Esensinya sama untuk template-nya, tetapi dalam pengemasan, dalam perumusan, modul ajar, dan sebagainya, itu nanti memang bisa berbeda dibanding yang kelasnya semuanya siswa-siswa reguler. Nah, yang perlu Bapak Ibu ingat ketika menyusun modul ajar, yang pertama esensi, di mana konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar lintas disiplin. Tidak serta-merta bahasa Indonesia mutlak harus membaca. Mungkin bisa diajarkan terkait dengan konsep-konsep yang lain, misalkan. Misalkan diberi tugas wawancara, dalam wawancara tuh harus apa kita, oh bagaimana cara melakukan wawancara yang baik, bagaimana cara bertanya, bagaimana nanti ketika menghadapi informan atau narasumber yang usianya lebih tua, usianya lebih muda. Nah, di situ banyak keilmuan-keilmuan lintas disiplin yang diperlukan. Selanjutnya, menarik, bermakna, dan menantang, di mana ini menumbuhkan minat untuk belajar. Selanjutnya, relevan dan kontekstual sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada, dan berkesinambungan, karena ini terkait dengan alur pembelajaran sesuai dengan fasenya. Nah, prosedur untuk menyusun modul ajarnya, guru pada saat pengembangan modul ajar dapat mengikuti langkah sesuai infografis, di mana analisis kondisi dan kebutuhan guru serta peserta didiknya, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasilanya, mau yang lebih ke beriman bertakwa atau dan berakhlak mulia, atau ke gotong royongnya, bernalar kritisnya, kemandiriannya, kebinekaan global, atau seperti apa. Bu, kalau semuanya boleh, boleh. Apalagi ketika Bapak Ibu memilih model pendekatan problem based learning, ini sebenarnya 3 hal utama tuh sudah Bapak Ibu penuhi, gotong royong, kemandirian, bernalar kritis. Itu sudah serta-merta terpenuhi. Tapi kalau mau lebih meningkatkan kebinekaan global, Bu, atau beriman bertakwa, Bu, boleh. Selanjutnya, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Guru dapat memilih ATP hasil pengembangan sekolah atau mengacu pada ATP yang sudah ada, atau
buatnya murni sesuai kondisi Bapak Ibu sendiri. Yang keempat, dalam menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Jadi kan ada komponen inti yang wajib. Jadi di sini komponen-komponen sesuai dengan kebutuhan pembelajarannya. Nah, yang kelima, setelah menyusun modul ajar, dalam pelaksanaan pembelajaran, modul ajar, bahan ajar itu sebenarnya berbeda, Bapak. Kalau modul ajar, itu pasti di dalamnya ada bahan-bahan ajar. Menggunakan sumber dari buku, misalkan. Menggunakan sumber dari video. Menggunakan sumber dari kebijakan, misalkan. Menggunakan sumber dari hasil penelitian. Jadi modul ajar itu lebih luas cakupannya dibanding bahan ajar. Fungsinya bahan ajar untuk mendukung materi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Kalau modul ajar ini sebagai guiding kerangka ketika Bapak Ibu melaksanakan PBM di kelas. Nah, yang kelima ada evaluasi dan tindak lanjut. Jadi setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi apakah modul ajar, cara saya mengajar, model pembelajaran yang saya gunakan sudah efektif atau belum. Nah, tentunya diperlukan tindak lanjut. Efektif indikasinya apa? Oh, ketika hasil tugas yang saya berikan itu dapat dikerjakan. Solusinya juga bagus didasarkan pada data dan fakta. Apakah sekedar itu atau sekedar indikatornya ketika siswa-siswa ini ketika saya beri soal ujian setelah mengerjakan itu atau soal tugas mereka mengerjakan optimal nilainya 100. Nah, di sini Bapak Ibu harus menentukan asesmen terkait indikator standarnya itu seperti apa. Nah, catatan Bapak Ibu, sebelum saya memberi contoh modul ajarnya, ini catatan, sedikit catatan, nggih. Bahwa ketika salah satu karakter kurikulum merdeka ini bukan hanya mengayomi, bukan hanya mewadahi kelas-kelas dengan siswa-siswa reguler, tetapi juga ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi atau diferensiasi learning, di mana pembelajaran ini mengakomodir kebutuhan belajar murid. Bu, apakah ini hanya khusus untuk murid yang berkebutuhan khusus? Atau ini untuk semuanya? Ingat Bapak Ibu, ada kata kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar tentunya disesuaikan dengan masing-masing individu. Boleh siswanya mungkin ada yang berkebutuhan khusus, misalkan. Boleh, siswa ini reguler kok, Bu. Siswa ini tidak berkebutuhan khusus, tapi memiliki bakat minat yang berbeda dengan temannya. Nah, di situ karena dasarnya dalam implementasi IKM ini lebih mengutamakan dalam menghargai multiple intelligence, kemampuan, kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak, ada 9 kecerdasan, mulai dari kinestetik, mulai dari logik matematik, intrapersonal, kemudian naturalistik, musikal, dan sebagainya. Nah, itu lebih untuk dioptimalkan. Sehingga lulusan-lulusan kita bukan jadi lulusan-lulusan seperti robot yang kaku, yang sekedar hanya pintar secara intelektual tetapi etikanya minim. Bukan sekedar mahir ahli di bidang tertentu, tetapi etikanya juga kurang. Atau sekedar sopan santun, tetapi tidak memiliki wawasan dan kemahiran yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Tuntutan global menjadi salah satu hal yang penting. Nah, untuk tahap pembelajaran berdiferensi bagi Bapak Ibu yang memiliki kelas berdiferensiasi, baik tanda kutip berdiferensi karena memang ada siswa yang reguler non-reguler atau berkebutuhan khusus maupun siswa reguler yang memiliki bakat-bakat potensi-potensi yang perlu untuk digali dan dioptimalkan. Tentunya Bapak Ibu harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Bisa dilihat dari tipe gaya belajar anak, kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar murid, dan sebagainya. Bapak Ibu selain melalui tes ya bisa menggunakan ini saya mengembangkan tes terkait dengan untuk mengetahui minat belajar melalui Tembikar ya saya membuatnya tempat bina karir namanya itu juga melalui wawancara, melalui observasi atau survei menggunakan angket seperti itu. Selain Bapak Ibu menggunakan tes-tes yang sudah banyak aplikasi-aplikasi penyedianya. Selanjutnya, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dan mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung.
Nah, terdapat 3 strategi ketika Bapak Ibu eh, akan lebih menekankan pada diferensiasi learning. Yang pertama, diferensiasi konten, konten pembelajarannya, kemudian prosesnya nanti seperti apa, produknya seperti apa ketika ini ada produk. Tapi ketika model pembelajarannya menggunakan problem, ini tidak perlu ada diferensiasi produk, hanya cukup di konten dan prosesnya. Ketiganya diintegrasikan dalam bagian BDEF dan sajian kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu, ini ada sedikit contoh modul ajar. Ini mohon izin saya share. Masih ada waktu sebelum nanti kita akan lebih banyak berdiskusi, nggih Bapak Ibu. Nah, ini contoh untuk modul ajar. Sudah muncul ya Bapak Ibu? Nah, ini di SD ya Bapak Ibu. Poin A, ini kan ada informasi umum A, ini ada identitas modulnya, penyusunnya siapa, instansinya siapa. Ini kebetulan dari UPT SD Negeri 19 Gresik. Jenjangnya apa, mata pelajarannya, fasenya. Ingat Bapak Ibu, IKM itu selalu didasarkan pada fase. Kemudian babnya berapa? Ini aku anak Indonesia, bab 7, topiknya teks narasi. Alokasi waktu juga penting. Nah, ini terkait dengan kompetensi informasi umum. Kompetensi awalnya apa? Memahami macam-macam kata hubung antar kalimat, memahami alur tokoh, penokohan, latar, dan sebagainya. Memahami konflik permasalahan dalam cerita. Nah, kalau kompetensi awalnya seperti ini, berarti model pembelajarannya jelas menggunakan problem based learning itu yang paling relevan untuk mengoptimalkan CP, TP dan juga ATP-nya. Nah, profil pelajar Pancasilanya apa ini? Selain religius, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, yang ditekankan gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, di mana gotong royong mengerjakannya secara kelompok, bernalar kritis memperoleh dan memproses informasi, kreatifnya menghasilkan karya dan gagasan yang orisinil. Meskipun gagasan itu dalam bentuk solusi, tidak harus ada produknya. Karena kalau produk itu masuk ke project based learning. Selanjutnya, sarana prasarana ini menggunakan buku dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian menggunakan artikel tentang teks narasi. Nah, ini Bapak Ibu, sumber belajar, ini sumbernya diolah menjadi bahan belajar untuk apa? Untuk materi ini. Jadi, bahan belajar itu bagian dari modul ajar, bukan sebaliknya. Nah, selanjutnya media pembelajarannya ini melalui lagu dari Sabang sampai Merauke. Kemudian ada PowerPoint juga. Kemudian alat dan bahan, laptop, proyektor, LKPD, kertas karton, selotip, spidol, lembar evaluasi atau rubik dan sebagainya. Targetnya ini 34 siswa nih Bapak Ibu untuk kelas 4. Nah, pendekatannya model dan metode ini menggunakan scientific, kemudian problem based learning, metodenya ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi, presentasi. Tetapi Bapak Ibu tidak harus ada ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi, presentasi, tidak harus sesuaikan dengan kelas, mata pelajaran dan kondisi peserta didik Bapak Ibu. Boleh langsung ketika Bapak Ibu sudah percaya, oh materinya ini, langsung diberi tugas, coba amati. Karena ini tadi kan terkait dengan ini, aku anak Indonesia, coba cermati di luar sekitar atau sambil menonton video, masalah-masalah itu seperti apa yang muncul, kayak gitu. Selanjutnya yang kedua, komponen inti, capaian pembelajarannya. Ini CP-nya sederhana, menulis teks narasi, teks deskripsi, informasi rinci dengan topik yang beragam. Kemudian alur tujuan pembelajarannya, menuliskan kata hubung, tujuan pembelajarannya mengamati slide pembelajaran, pemahaman bermakna, meningkatkan kemampuan siswa dalam menuliskan teks narasi. Langkah-langkahnya ini saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan semua, awal, inti, sampai dengan penutup. Penilaiannya ada non-tes, tes, teknik penilaiannya lembar observasi, tes tulis, unjuk kerja, ada remedial juga, ada pengayaan. Nah, ini yang belum apa Bapak Ibu? Lampiran. Nah, ini sudah ada menulis teks narasi. Jadi capaian pembelajarannya apa, tujuannya apa, pengertian teks itu apa. Nah, ini diberi hiasan-hiasan yang tentunya nanti dapat menarik. Terus kata hubung itu apa?
Nah, di sini banyak sekali dijelaskan kata hubung, kata sambung, dan sebagainya. Selanjutnya, permasalahan. Lengkapi paragraf berikut dengan kata hubung yang tepat. Ini juga nanti bisa untuk menganalogikan masalahnya. Ini kemudian kisi-kisinya, kemudian ada lembar evaluasinya ya Bapak Ibu. Ini penilaian. Penilaian tidak harus sama persis Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh nanti membuat asesmen sendiri sesuai dengan kondisi kelas Bapak Ibu. Media pembelajarannya, ada gamenya juga di sini. Kemudian ada best praktiknya juga. Nah, Bu, kalau kita menyusun modul ajar nggak pakai best praktik boleh-boleh. Tetapi di sini yang kurang apa? Ternyata pertanyaan pemantiknya belum ada. Padahal itu yang penting, Bapak Ibu. Karena apa? Pertanyaan pemantik itu menjadi salah satu hal yang mampu mengeksplorasi kemampuan, kemauan, dan kreativitas siswa ketika Bapak Ibu memilih menggunakan model pembelajaran dengan problem based learning. Nah, pertanyaan pemantik misalkan apa? Kalau temanya atau poinnya ini aku anak Indonesia. Mudah. Bagaimana ciri anak Indonesia? Atau bagaimana ciri-ciri anak Indonesia itu bisa. Atau misalkan bagaimana apa saja atau berasal dari mana sajakah? Atau berasal dari suku mana sajakah anak-anak Indonesia? Nah, itu nanti tentunya ketika kita sudah lebih beragam, itu nanti untuk profil pelajar Pancasilanya bisa ke kebinekaan global juga masuk dalam ini kompetensi yang ditargetkan seperti itu Bapak Ibu. Itu salah satu contoh. Untuk selanjutnya kita mungkin akan lebih banyak diskusi untuk materi, contoh-contoh modul ajarnya akan saya share karena besok kita masih ada pertemuan. Jadi nanti akan materi untuk lebih operasional teknisnya besok akan saya share kembali beserta contoh-contoh modul ajar dan bagaimana kendala yang Bapak Ibu hadapi ketika Bapak Ibu melakukan penyusunan modul ajar atau mungkin sudah ada yang menerapkan, ada yang baru akan menerapkan atau akan memperbaiki dari yang kemarin sudah Bapak Ibu buat. Silakan saya kembalikan kepada moderator Mas Ari. Baik Bu, terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, saya ingin sampaikan di sini kepada Bapak Ibu yang telat bergabung atau bergabung setengah seperti itu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena rekaman Zoom meeting kita pada malam hari ini akan saya atau kami share di WA grupnya seperti itu. Dan juga Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan absensi sekali lagi karena semua fasilitas seperti e-sertifikat, absensi, dan lain-lain sudah kami sediakan secara utuh dan akan kami bagikan melalui WA grupnya 1 hari setelah kegiatan ini berakhir seperti itu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan raise hand di Zoom meeting atau mungkin Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang ada di Zoom meeting seperti itu. Baik, di sini sudah ada dari yang raise hand dari Bapak Gin Rahmat. Silakan Bapak Rahmat bisa menyalakan audio dan juga videonya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat malam Bapak, Bu. Silakan. Malam Bapak. Ya, ada beberapa hal Bu yang akan saya tanyakan. Yang pertama mengenai TP dan ATP karena kita membreakdown-nya dari CP yang sudah ada dari pemerintah. Nah, yang akan saya tanyakan mengenai TP dan ATP itu level kognitifnya seharusnya tinggi yang mana Bu? Apakah TP itu lebih tinggi dari ATP atau sebaliknya ATP yang lebih tinggi dari TP? Itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua masih mengenai level kognitif siswa yang harus kita tempuh Bu. Dalam penggunaan PBL ini, ketika kita suguhkan sebuah materi, biasanya siswa dikasih pertanyaan, misalkan silakan identifikasi masalah. Nah, untuk mengidentifikasi masalah tersebut, sebetulnya kan itu siswa harus menganalisis permasalahan atau isu-isu yang kita suguhkan terhadap siswa kita. Nah, apakah tidak terlalu tinggi, Bu? Sementara kan level
level pembelajaran itu harus yang dari rendah ke yang tinggi dulu, seperti yang dipaparkan oleh Ibu tadi bahwa untuk pembelajaran itu dari level yang paling bawah, tingkat pengetahuan yang paling bawah ke yang paling tinggi. Sementara kalau PBL itu kan biasanya misalkan disuguhkan sebuah isu, kemudian untuk mengidentifikasi sebuah masalah, siswa berarti harus menganalisis isu tersebut. Jadi solusinya untuk yang kedua itu mengenai PBL supaya level pembelajaran kognitif siswanya itu secara bertahap, itu harusnya bagaimana yang tepatnya. Demikian Ibu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Pak Jin Rahmat. Silahkan mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Bapak Rahmat oleh Ibu Dr. Rahmawati. Silahkan. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih juga Pak Gen Rahmat ya. Sepertinya dalam posisi di perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan ya Bapak. Yang pertama Bapak, pertanyaannya terkait dengan level CP, TP, ATP, lebih tinggi level kognitif TP atau ATP. Tentunya lebih tinggi TP-nya. Karena apa? TP itu diturunkan dari CP. Kalau CP kita mengadopsi, kita mengikuti policy dari kebijakan pemerintah, tentunya tujuan pembelajarannya ini yang kita sesuaikan dengan apa yang akan kita ajarkan. Materi apa yang akan kita proses dalam PBM ini. Menggunakan modelnya seperti apa, prosesnya seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa. Nah, baru untuk mencapai TP itu ada yang namanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Jadi, yang lebih tinggi level kognitifnya itu tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran itu di breakdown lagi menjadi alur tujuannya. Agar siswa kita mampu mencapai tujuan pembelajarannya melalui berbagai alur itu tadi. Nah, alurnya mulai apa Bapak Ibu? Mulai dari yang misalkan memberikan ceramah terlebih dahulu ketika ini di fase-fase kelas rendah atau fase-fase A atau B. Kenapa ini penting? Karena sebagai guiding, sebagai bonding. Ketika kita belum yakin kemampuan anak didik kita, kemampuan peserta didik kita, ketika anak didik kita langsung kita sajikan untuk mengidentifikasi masalah yang tentunya di level-level fase A atau B itu tentunya mereka akan kesulitan atau masih banyak yang kesulitan. Meskipun saya yakin mungkin di sekolah Bapak Ibu ada yang memang siswanya itu yang meskipun masih fase B tetapi sudah memiliki kemampuan bernalar kritis yang lebih tinggi. Itu pertanyaan pertama Bapak. Jadi untuk level kognitif lebih tinggi TP dibanding ATP karena ATP ini sebagai salah satu jalan, sebagai salah satu langkah untuk mencapai dari TP itu. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Dalam menggunakan problem based learning, bila siswa diberi identifikasi masalah, kan siswa harus menganalisis. Apakah tidak terlalu tinggi ketika mungkin Pak Gin Rahmat ini mengajar di fase-fase kelas rendah, kelas A, fase A, fase B, dan sejenisnya. Nah, solusinya bagaimana agar level kognitif siswa ini dapat benar-benar terakomodir sesuai yang tadi saya jelaskan terkait tahap-tahap alurnya, berikan yang konkret dulu, baru yang teoritis. Berikan yang deduktif secara umum dulu, baru yang spesifik. Nah, tentunya dalam menggunakan PBL ada kiat dan treatmentnya. Kiatnya, yang pertama, Bapak Ibu pahami dulu potensi minat bakat peserta didik di kelas Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu ajar. Itu wajib Bapak Ibu. Caranya bisa wawancara, observasi, bisa melalui tes, baik tes yang sudah disediakan maupun Bapak Ibu menyusun tes sendiri. Kemudian perhatikan gaya belajar anak-anak kita. Ada anak yang memang tipikalnya tuh auditori. Yang lainnya mungkin visual, yang lainnya mungkin menggunakan yang lebih menggunakan ini kemampuan-kemampuan lainnya, misalkan lebih ke kinestetiknya, ternyata psikomotoriknya lebih bagus dibanding kognitifnya, atau kognitifnya lebih bagus dibanding psikomotoriknya dan sebagainya. Nah, itu jadi langkah pertama itu harus diidentifikasi dulu bagaimana kondisi siswa-siswa di kelas yang akan kita ajarkan atau kita akan mengajarkan materi itu. Yang kedua, trik yang kedua, perhatikan fase perkembangan. Ini penting Bapak Ibu. Karena apa? IKM ini kan didasarkan pada fase perkembangan. Nah, fase perkembangan ini yang pertama kita sudah tahu gaya belajarnya, kita sudah tahu peminatannya, kita sudah tahu kemampuan kapasitas dari anak-anak didik kita. Kemudian Bapak Ibu memilih
menggunakan yang namanya problem based learning. Ini dari hasil identifikasi yang bisa mengerjakan problem based learning itu hanya 1/3 misalkan. Tentunya dalam proses selanjutnya itu tentunya harus dilakukan yang namanya pendekatan reoriented treatment, di mana tetap Bapak Ibu memberi bonding terkait materi yang akan diajarkan. Meskipun nanti materi itu mereka Bapak Ibu tugaskan untuk menganalisis, tetapi harus ada bonding melalui ceramah, tayangan video, narasi Bapak Ibu menjelaskan, ataupun mungkin Bapak Ibu sudah ada clue, sudah ada sedikit arah untuk menunjukkan bahwa masalahnya ini yang harus yang harus kalian lakukan seperti ini dan sebagainya. Itu yang kedua. Jadi mina dulu, yang kedua beri bonding di awal. Nah, yang ketiga fase pertumbuhan itu, fase pertumbuhannya itu menjadi salah satu hal prioritas. Nah, untuk mewadahi fase pertumbuhan ini, tentunya Bapak Ibu 2 langkah sebelumnya ini sudah terpenuhi dulu. Nah, setelah fase pertumbuhan ini Bapak Ibu telaah, kemudian Bapak Ibu tetap memilih menggunakan problem based learning, ingat, gunakan masalah-masalah yang sederhana ketika fase perkembangannya masih di fase A atau B. Jadi mereka dibantu dengan bonding dulu, dibantu dengan berbagai media, sumber belajar, bahan belajar, dan ada pendampingan terus, tidak langsung dilepas. Karena usia-usia fase A, fase B itu mereka biasanya sekedar level 1, level 2, mengingat dan juga memahami. Bahkan mengaplikasikan kadang mereka ada yang bisa, ada yang belum. Sedangkan kalau menggunakan problem based learning, ini kan harus di fase 4, analyze, seperti itu. Jadi 1, 2, 3 ini harus terpenuhi dulu untuk mampu merekonstruksi yang namanya bernalar kritis itu tadi. Nah, ketiga, seperti tadi yang saya contohkan, terkait berenang. Awalnya nggak bisa berenang, dibantu. Kemudian dilepas, awalnya bantuannya tuh 5 kali. Kemudian kedua kali atau pertemuan selanjutnya dibantunya 3 kali. Pertemuan selanjutnya dibantunya 2 kali. Pertemuan seterusnya hanya dibantu 1 kali. Pertemuan selanjutnya nggak ada bantuan dari guru. Akhirnya siswa itu bisa menyelesaikan sendiri. Jadi ini tahap-tahap yang harus dilalui. Itu tahap ketiga, kiat ketiga. Jadi pahami dulu minat bakat potensinya, dilakukan pemetaan itu tadi. Yang kedua, beri bonding. Yang ketiga, sesuaikan dengan fasenya. Jelaskan segala sesuatu secara deduktif dulu, baru induktif. Yang keempat, dampingi secara continuous improvement. Jadi ada pendampingan dengan cara dampingi ekstra dulu, misalkan lebih banyak proses pendampingan, kemudian menghindar secara berlahan, seperti itu. Nah, yang terakhir, ketika di level 1 dan 2 sudah bisa, level 3 dia sudah bisa mengaplikasikan, bantu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, bantu dengan isu-isu atau pernyataan-pernyataan yang mampu membangkitkan semangat siswa itu untuk mengetahui lebih, dan juga dengan berbagai bahan ajar yang disediakan untuk siswa tersebut mampu menganalisisnya. Kalau sudah mampu menganalisisnya, jangan berharap untuk langsung anak-anak itu mampu memberikan solusi. Berhenti dulu di level 4 dulu. Berhenti dulu. Tetapi di situ nanti guru memberikan bonding lagi, dibenarkan dulu langkah-langkahnya, baru dari di situ guru memberi feedback pengerucutan kalau masalahnya ini, hasil identifikasi anak-anak seperti ini, kira-kira solusinya seperti apa. Yuk kita berpikir bersama. Ayo mungkin antar kelompok sharing atau mungkin antar teman sharing atau mungkin antar kakak kelas atau mungkin menggunakan instrumen-instrumen dari luar kelas kita yang sesama kelasnya atau boleh kakak kelas atau boleh adik kelasnya dan sebagainya. Nah, itu sebagai salah satu dalam bentuk yang namanya kelas manajemen tadi. Bahwa ketika Bapak Ibu akan mengimplementasikan model pembelajaran ini, bukan sekedar kemampuan bergotong royongnya, bukan sekedar bagaimana anak-anak mampu bernalar kritis, tapi fungsikan berikan layanan kelas manajemen kelas itu agar mereka mampu untuk menumbuhkan kemampuan bernalar kritisnya, kemampuan menganalisisnya. Caranya berbagai tahap, tetapi tetap dasarnya harus disesuaikan dengan fase-fase perkembangan peserta didik yang akan kita ajar, seperti itu. Demikian Pak Gin Rahmat jawaban dari saya.
Saya kembalikan ke moderator. Oh iya Bu, jadi muncul pertanyaan baru Bu, menurut pemaparan berdasarkan pemaparan Ibu barusan mengenai pemantik. Nah, pemantik sendiri itu apakah kita berikan ketika kita membimbing siswa menyelesaikan sebuah masalah, atau ketika kita dari awal menyampaikan konsep materinya atau materi yang dikatakan sebagai materi esensialnya, hanya materi-materi konsepnya saja. Apakah harus dari awal seperti itu, atau ketika kita membimbing atau ketika kita sebagai fasilitator dalam fasilitator untuk siswa ketika siswa menyelesaikan sebuah permasalahan yang kita suguhkan. Itu Bu mungkin. Ya, terima kasih Pak Gin. Kalau berdasarkan polesai kebijakan dari IKM itu sendiri, pertanyaan pemantik itu harus ada di awal, harus ada di modul ajar. Nah, pertanyaan pemantik itu mengapa harus ada di modul ajar, harus ada di konseptual awal, karena itu nanti yang akan mewadahi cara berpikir kritis dari siswa kita. Bukan sekedar dihadapkan pada what, apa. Bukan sekedar dihadapkan pada where, di mana. Bukan sekedar dihadapkan pada who, siapa. Tetapi lebih kepada how, bagaimana. Seperti itu. Nah, ini di awal sudah harus ada. Tadi bagus untuk contoh modul yang saya share, tetapi di situ apa yang kurang? Pertanyaan pemantik. Nah, itu sudah harus ada di awal. Nah, pertanyaan pemantik tidak baku, tidak kaku sesuai yang ada di awal. Bapak Ibu boleh mengembangkannya sesuai dengan proses pembelajaran yang terjadi. Jadi, misalkan pertanyaan pemantik di awal, ini terkait dengan lingkungan sekolah misalkan. Bagaimana ciri-ciri lingkungan sekolah yang sehat? Nah, itu pertanyaan pemantik. Oh, kalau sehat itu berarti banyak tanamannya. Nah, mereka akan berpikir seperti itu. Oh, ketika tidak ada sampah. Oh, ketika gedungnya bagus, bersih, dan sebagainya. Mungkin mereka akan banyak sekali eksplorasi kemampuan bernalarnya. Itu yang ada di modul ajarnya. Tetapi dalam prosesnya, ketika ada siswa kita yang mengalami kesulitan dalam merekonstruksi masalah itu apa, bagaimana ciri-ciri sekolah yang sehat itu seperti apa, di situ Bapak Ibu guru bisa untuk lebih mendetailkan lagi dari pertanyaan pemantiknya. Bukan sekedar how, bagaimana sekolah yang sehat, ketika mereka memang tidak mampu untuk, oh kalau sekolah sehat itu harus ada UKS, harus bersih, harus tidak ada sampah, harus banyak tanaman, itu mungkin beberapa bisa menjawab. Ketika ada yang tidak bisa menjawab, tentunya Bapak Ibu harus mampu memberi clue. Jadi misalkan kalau sekolah sehat berarti kalau tubuh kita analogikan misalkan kalau tubuh kita sehat berarti itu kita nanti bisa mengerjakan banyak hal. Kalau sekolah sehat berarti udaranya bersih, kita sehat, belajar nyaman, tidak terganggu. Jadi ada clue-clue itu yang diharapkan nanti mampu untuk menstimuli kemampuan eksplorasi siswa, terutama dalam level kognitif di fase-fase A ataupun B, ini yang banyak terjadi untuk lebih mampu mengeksplorasi kemampuannya. Kalau tetap belum bisa, Bu, di sini guru yang bukan sekedar katalisatornya atau motivator, tetapi fasilitator yang lebih kuat lagi atau lebih ekstra lagi. Biasanya ketika Bapak Ibu memilih model pembelajaran problem based learning, ini biasanya di fase-fase awal, fase A, fase B ini memang guru yang lebih banyak mentreatment, mentraining, mendampingi. Jadi lebih kepada bukan sekedar upaya membina, tetapi lebih ke pendampingan, pengajaran, kemudian bonding, seperti itu. Tetapi ketika fasenya sudah rendah, itu sekedar membina, katalisator, dan sebagainya. Seperti itu, Bapak. Jadi di awal itu wajib ada, karena itu hal esensi. Untuk follow up breakdown tindak lanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan siswanya melalui pemberian clue, pendampingan, di mana dasarnya tetap didasarkan pada fase pertumbuh kembangan anak. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Ibu narasumber kita, Ibu Dr. Rahmawati MPD. Selanjutnya, kita ada pertanyaan satu lagi dari Ibu Ulan Budi Astuti. Silahkan Ibu Ulan bisa dihidupkan video dan audionya. Ya, terima kasih. Langsung saja pertanyaan saya ya. Nggih, silakan. Pada platform Merdeka Mengajar, itu masalah tujuan pembelajaran atau TP yang diturunkan dari CP, itu menggunakan kata-kata kunci yang ada pada CP.
Nah, pertanyaan saya, komponen apa saja yang harus ada pada tujuan pembelajaran? Karena mengingat kalau menurunkan CP menjadi TP di situ, kata-katanya kan terbatas, kata kuncinya yang ada di CP itu terbatas. Apakah dalam pembuatan tujuan pembelajaran itu kita hanya mengambil dari CP itu, ataukah boleh mengambil dari situasi dan kondisi yang ada, misalnya sesuai dengan tadi pembelajaran berdiferensiasi, tujuannya disesuaikan dengan diferensiasinya tersebut. Mm-mm. Kemudian, apakah ada syarat-syarat tertentu, misalnya komponennya apa saja, kemudian apakah juga harus menggunakan kata kerja operasional, begitu. Terima kasih, itu saja pertanyaannya. Iya, Nggih, Bu. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ibu Iya. Dokter bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Ibu Budiastuti. Ya, terima kasih Bu Wulan. Jadi memang benar bahwa TP itu merupakan breakdownan dari CP karena aturannya kan CP, TP, ATP. Nah, di sini yang seringkali mungkin Bapak Ibu itu kalau di panduan seperti ini, tetapi ketika kita menghadapi di kelas kok berbeda. Nah, sebenarnya ada perbedaan antara tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Apa dan bagaimana? Tujuan pembelajaran ini bersifat umum dan prasyarat dari CP karena tujuan pembelajaran ini breakdown dari CP di mana dalam TP ini deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi yaitu pengetahuan kognitif, kemudian afektif sikap dan keterampilan psikomotorik diperoleh siswa dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju CP. Nah, sedangkan ketika kita berbicara ATP, ATP ini kan alur untuk mencapai TP itu. Nah, agar TP, tujuan pembelajaran dapat dicapai, maka rumusan tujuan pembelajaran ini tidak hanya mencakup tahap kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta dan juga dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Tetapi juga harus mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, nalar kritis, dan mandiri. Nah, untuk mampu mencapai TP, alur tujuan pembelajarannya ini pencapaiannya harus tahap demi tahap, Ibu. Nah, secara berurutan, guru dapat dengan jelas memetakan capaian perkembangan tiap fase sebagai fondasi pembelajaran yang akan dilaksanakan termasuk dalam penyusunan modul ajarnya. Strukturnya harus mencakup 3 hal, kompetensi, konten atau materi, dan juga variasi. Jadi kalau kompetensi, kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa dan diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja. Konten, ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran. Variasi, keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk mampu mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, tujuan pembelajaran TP dengan memuat 3 aspek yang telah dijelaskan. Misalkan, untuk kalimatnya seperti ini. Menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Nah, menjelaskan, kemampuan menjelaskan itu termasuk kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Struktur tujuan pembelajarannya itu masuk kompetensi. Kemampuan menjelaskan, menceritakan, merancang, menyelesaikan masalah itu masuk ke kompetensi dalam penyusunan struktur tujuan pembelajarannya. Hukum Newton itu termasuk ke materi. Menjelaskan apa? Menjelaskan hukum Newton. Selanjutnya, menggunakan kata-kata sendiri. Itu termasuk variasi, di mana penggunaan keterampilan berpikir kritis, tingkat tinggi, dan juga kreatif. Karena ketika Ibu memberikan soal menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri, pasti tiap siswanya ada yang menggunakan bahasanya, misalkan menggunakan bahasanya menggunakan aku, yang satu saya.
kemudian lainnya memilih kata melaksanakan, ada yang memilih kata menjalankan, ada yang memilih kata mengimplementasikan. Nah, jadi ketika Ibu ingin menyusun ATP, itu merupakan breakdown dari TP, harus mencakup strukturnya kompetensi, konten atau materi, dan juga variasi. Nah, dalam ATP, ini pendidik dapat melakukan 3 langkah utama. Yang pertama, kembangkan sepenuhnya ATP atau perencanaan pembelajaran dengan contoh-contoh yang sudah disediakan pemerintah maupun membuatnya sendiri berdasarkan satuan pendidikan Bapak Ibu. Selanjutnya, pendidik dapat menentukan pilihan tersebut berdasar kemampuan masing-masing. Kemampuan masing-masing bukan sekedar kemampuan gurunya, tetapi juga lingkungan, kelas, siswa, kira-kira potensinya seperti apa. Selanjutnya, dalam platform Merdeka Belajar itu kan sudah banyak contoh alur tujuan pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini pilih yang memang sesuai dengan kondisinya. Tetapi di situ tidak serta-merta harus menggunakan itu. Tetapi Ibu boleh nanti mereduksinya, menguranginya, menambahkannya disesuaikan dengan kelasnya Ibu. Nah, yang terakhir, agar nanti alur tujuan pembelajaran ini mampu mencapai TP, untuk nanti mampu mencapai ATP, jangan lupa ada awal fase, kemudian tujuan pembelajarannya itu apa, harus terpenuhi sampai akhir fase, di mana kompetensi, konten, variasi menjadi langkah-langkah wajib yang harus dipenuhi untuk nanti mampu mencapai TP dan juga nanti untuk mampu mencapai dari CP pembelajaran yang akan Bapak Ibu susun. Jadi alurnya seperti itu Ibu. Jadi ketika berbicara CP ini kan pengganti KI atau KD, di mana ada 3 elemen kan, nilai agama budi pekerti, jati diri, dasar literasi sains, teknologi, rekayasa seni, dan matematika. Kemudian nanti tujuan pembelajarannya ini bersifat umum, prasyarat CP, kronologis berupa kata kerja operasional. Nah, untuk mampu mencapai tujuan pembelajaran itu, maka dibuat alurnya. Alurnya harus ada apa dalam strukturnya? Kompetensi, konten materi, dan juga variasi. Itu Ibu Wulan jawaban dari saya. Bu, bisa sedikit lagi ya Bu ya? Iya, Dalam monggo. dalam tujuan pembelajaran itu, apakah harus menggunakan prosesnya? Misalnya, melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan hukum Newton, misalnya seperti itu. Ya, bisa untuk kompetensi bisa menggunakan kata menjelaskan, kemudian bisa menggunakan kata menguraikan, bisa menggunakan kata memahami, kemudian menarasikan dan sebagainya. Itu wajib ada karena itu masuk kata operasional dalam TP seperti itu. Jadi mata pelajaran Ibu misalkan mau ngajar apa, itu harus ada tujuannya. Apakah mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan ini sekedar menceritakan, sekedar memahami, sekedar menguraikan, sekedar mendeskripsikan, atau mungkin mampu menganalisis. Nah, ketika Bapak Ibu dalam tujuan pembelajarannya menganalisis, tentunya model pembelajaran wajib menggunakan problem based learning minimal. Minimal. Tetapi kalau masih sekedar memahami, merencanakan, itu bisa menggunakan studi kasus. Jadi itu lebih level di bawah problem based learning seperti itu. Dan itu harus ada di tujuan pembelajaran karena dari tujuan pembelajaran itu nanti baru diurai dalam alur tujuan pembelajaran berupa fase langkah-langkah awal yang mencakup konten, kemudian yang mencakup kompetensi dan juga variasinya. Seperti itu Ibu Wulan. Jadi prosesnya ditulis apa tidak di depan, Bu? Kalau prosesnya langsung ditulis menjelaskan, misalkan siswa mampu menjelaskan hukum Newton, seperti itu. Tetapi langkah-langkahnya seperti apa, itu nanti masukkan ke metodenya, Ibu. Jadi kalau tujuan itu lebih bersifat deduktif. Tetapi dalam langkah pelaksanaan pembelajaran itu kan ada tahap awal, inti, penutup. Nah, bisa dimasukkan ke situ ketika menyusun modul pembelajarannya. Jadi untuk TP itu lebih bersifat deduktif, tetapi untuk mencapai TP, ATP-nya itu bisa dimasukkan ke dalam komponen-komponen lain dalam modul ajarnya. Terima kasih, Ibu. Ya, Bu Wulan, sama-sama. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Ibu narasumber. Mungkin pertanyaan dan jawaban dari Ibu narasumber yang tadi sudah
mewakili atau sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Dan karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, kita beralih ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan selanjutnya dari Ibu Neni Saragih. Silakan Ibu Neni Saragih bisa menghidupkan audio dan juga videonya. Halo Ibu Neni. Baik, sepertinya Ibu Neni ada gangguan terkait mungkin teknis atau jaringan seperti itu. Baik, seperti yang sudah saya katakan tadi, mungkin dua pertanyaan dan jawaban dari Ibu Dr. Hemawati tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan yang juga saya lihat ada di kolom chat, sudah terwakilkan dari jawaban dari Ibu Hemawati. Dan untuk pertemuan malam ini mungkin kita cukupkan sampai di sini karena keterbatasan waktu seperti itu Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena masih ada 3 pertemuan lagi ke depannya di mana besok malam di jam yang sama kita akan bertemu dan berdiskusi lagi melalui Zoom meeting seperti itu. Dan selanjutnya hari ketiga dan keempat kita akan berdiskusi melalui WA Group. Jadi Bapak Ibu bisa melanjutkan bertanya dan berdiskusi dengan narasumber melalui WA Group tersebut seperti itu Bapak Ibu. Satu hal lagi Bapak Ibu, saya ingin ingatkan terkait dengan fasilitas sertifikat, laporan pengembangan diri, absensi dan lain-lain, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena sudah kami sediakan secara utuh dan akan kami bagikan 1 hari setelah kegiatan ini berakhir seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan melakukan diskusi bersama kami dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Terima kasih sekali, luar biasa sekali semangat dari Bapak Ibu. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan atau mungkin cara atau mungkin tingkah saya selama melakukan Zoom meeting pada malam hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dr. Hemawati. Sampai bertemu besok malam Ibu. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama pada malam hari ini bisa menjadi pahala dan juga berkah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Mas Ari. Sampai ketemu besok.